Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi bab 3 yang berisi identitas diri, tindakan sosial, dan sosial. Tahukah Anda apa itu identitas diri? Identitas diri adalah gambaran tentang bagaimana individu memandang, mempersepsi, dan menilai dirinya. Individu juga telah memiliki komitmen dan kemandirian dalam menjalani peran sosial yang terlibat dalam pencapaian. Ada juga menurut Richard Jenkins dalam Guidance 2009 mengatakan bahwa identitas adalah pemahaman kita atas siapa diri kita dan atas siapa orang-orang lainnya, dan termasuk pemahaman orang-orang atas diri mereka dan atas diri kita. Menurut Giddens, identitas kita dibedakan menjadi dua, yaitu satu, identitas primer, yaitu identitas yang terbentuk pada awal kehidupan seperti gender, ras, dan etnis. Dua, identitas sekunder, yaitu identitas yang dibentuk dari identitas primer dan mencakup juga identitas yang terkait peran dan status sosial. Tahukah Anda apa itu tindakan sosial? Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. 1. Tindakan manusia secara umum dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup antara lain: A. Primer, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, contohnya makan, minum, dan beristirahat. B. Sekunder, kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi, contohnya pendidikan dan kegiatan bersama. C. Integratif, muncul karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk berpikir dan bermoral. 2. Tindakan manusia muncul dari luapan emosi. Tindakan manusia pada hakikatnya muncul karena luapan emosi yang dapat bersifat positif maupun negatif bagi dirinya maupun orang lain. Tindakan positif adalah tindakan yang membawa keuntungan bagi dirinya dan bagi orang lain. Contoh tindakan positif seperti adanya keinginan untuk mempelajari teknologi untuk mempermudah hidup manusia dan bersaing atau berkompetisi secara sehat. Sebaliknya, tindakan negatif adalah tindakan yang membawa kerugian bagi dirinya maupun bagi orang lain. Contohnya memfitnah, menghujat, dan meneror. 3. Tindakan manusia merupakan implementasi dari ciri kebudayaan yang dianutnya. Menurut Max Weber, tindakan sosial dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu A. Tindakan tradisional. Tindakan tradisional yaitu jenis tindakan sosial yang dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan atau tindakan yang didasarkan karena suatu kebiasaan dan sudah mendarah daging. Kemudian berhubungan dengan segala bentuk budaya,
atau adat istiadat. Sehingga segala sesuatu tindakan sosial dari jenis ini didasarkan pada budaya yang diterapkan oleh masyarakat. Tindakan ini turun-temurun, sehingga sudah berlangsung cukup lama. Contohnya adalah tindakan apapun yang dilakukan karena adat, seperti upacara ngaben untuk masyarakat di Bali, upacara ngebabali di Lampung, acara pesta bakar batu di Papua, dan lain sebagainya. B. Tindakan afektif. Tindakan afektif yaitu tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan pada dorongan perasaan atau emosi yang dirasakan seorang individu. Sehingga tindakan sosial ini tidak bisa diterima akal, kurang dianggap logis, atau irasional. Dikatakan demikian karena tindakan sosial ini dilakukan dengan mengedepankan perasaan atau emosi. Sehingga tindakan ini tidak melibatkan akal yang membuat tindakan tersebut tidak bisa diterima akal juga. Contohnya adalah saat ibu guru memarahi muridnya di kelas karena ketahuan mencontek. Kemudian murid itu justru menangis. Menangis di sini merupakan bentuk tindakan afektif karena mengandalkan emosi atau perasaan, yakni perasaan takut dimarahi dan perasaan khawatir akan mendapat nilai yang buruk. C. Tindakan berorientasi nilai. Jenis yang kedua adalah C. Tindakan berorientasi nilai. Tindakan sosial berorientasi nilai yaitu tindakan sosial yang dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga tindakan ini menyesuaikan dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat luas. Cakupan nilainya dimulai dari nilai etika, estetika, agama, dan nilai lain yang ada di masyarakat. Tindakan sosial berorientasi pada nilai fokus pada manfaat dan baik buruknya tindakan tersebut di mata masyarakat yang mengesampingkan tujuan. Contoh, tindakan sosial jenis ini adalah pada saat anak-anak berhenti bermain bola karena azan zuhur sudah berkumandang, sehingga mereka memutuskan berhenti bermain dan sholat dulu, baru kemudian melanjutkan permainan. D. Tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental, dan sesuai namanya, tindakan sosial ini bersifat rasional. Jadi, saat seseorang melakukan suatu tindakan akan disesuaikan dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Seseorang tidak akan melakukan kegiatan tanpa tujuan yang jelas, maka sifatnya menjadi rasional dan logis. Tindakan yang memiliki tujuan jelas kemudian memunculkan cara yang jelas juga. Contohnya, tindakan sosial seorang siswa pelajar SMA yang lebih giat belajar semalam suntuk. Tujuan akhirnya adalah agar bisa lebih siap menghadapi ujian keesokan harinya. Sehingga belajar menjadi tindakan sosial dan tujuan agar siap menghadapi ujian. Tahukah Anda apa itu hubungan sosial? Hubungan sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Secara umum, hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu yang saling memengaruhi satu sama lain atas dasar kesabaran saling tolong-menolong. 1. Hakikat hubungan sosial.
saling memengaruhi antar individu, antara individu dan kelompok, dan antar kelompok. Sementara itu, Gilin mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antara individu dan kelompok, atau antar kelompok. 2. Syarat terjadinya hubungan sosial. A. Kontak sosial merupakan hubungan antar individu atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun dua sifat kontak sosial, yaitu primer dan sekunder. Kontak sosial primer terjadi ketika saling bertatapan muka secara langsung. Sedangkan kontak sekunder terjadi secara tidak langsung dengan menggunakan suatu media tertentu. B. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan antar individu atau kelompok baik secara langsung maupun melalui media, sehingga memunculkan tanggapan atau respon dari orang lain. Adapun unsur pokok dalam komunikasi yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, dan respon. 3. Faktor pendorong hubungan sosial. A. Imitasi, yaitu tindakan meniru orang lain. B. Sugesti, berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. C. Iranitas atau kecenderungan dan keinginan seorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. D. Simpati, yaitu kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. E. Empati, yaitu simpati yang mendalam yang dapat memengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Untuk bentuk hubungan sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif mengarah pada persatuan, yaitu integrasi sosial dan meliputi bentuk-bentuk antara lain. A. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama yang dilakukan antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama-sama. Kerjasama dapat semakin kuat dalam kelompok sosial jika terjadi ancaman di luar, begitupun sebaliknya. Kerjasama dapat terhambat apabila masing-masing individu saling memasarkan pendapatnya dan tidak ada kekompakan. Contoh kerjasama antara lain usaha warga desa Sukamaju untuk menentang pembangunan pabrik di lahan pertanian mereka. Kerjasama dapat dibagi menjadi 5, yaitu ventur, kerukunan, gotong royong, bargaining, kooperasi, dan koalisi. B. Akomodasi. Akomodasi merupakan upaya individu atau kelompok dalam saling mengurangi ketegangan konflik guna menciptakan keseimbangan antar individu atau kelompok. 3. Asimilasi. Asimilasi adalah proses berbaurnya satu kebudayaan dengan kebudayaan lain yang menghasilkan kebudayaan baru serta hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Asimilasi dapat disimulasikan dengan konsep A tambah B sama dengan C, artinya budaya daerah A dan B adalah sama dengan budaya baru. Adapun faktor pendorong asimilasi, yaitu sikap toleransi, kesempatan seimbang dalam bidang ekonomi, dan sikap menghargai
orang asing, dan kebudayaannya. D. Akulturasi. Akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih, tetapi tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli kelompok itu sendiri, di mana dapat digambarkan dengan konsep A tambah B sama dengan AB. Artinya, pencampuran dua kebudayaan, tetapi tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masing-masing. Proses disosiatif merupakan terjadinya hubungan sosial yang bersifat negatif atau merugikan antar individu maupun kelompok. Berikut beberapa bentuk proses sosial disosiatif. A. Persaingan. Bentuk proses sosial disosiatif di mana individu atau kelompok berusaha bersaing untuk mencari keuntungan atau keberhasilan tanpa menggunakan ancaman maupun kekerasan. B. Kontroversi merupakan bentuk proses sosial disosiatif yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Kontroversi biasanya menunjukkan sikap ketidaksenangan antar satu sama lain. C. Pertentangan atau konflik adalah adanya perbedaan pendapat dan kepentingan antar individu maupun kelompok. Sekian penjelasan dari saya tentang bab 3 sosiologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.